Di awal film kita ditunjukkan dengan dua orang yang sedang berlari karena dikejar sebuah monster. Mereka sedang menuju sebuah kitab. Salah satu dari orang tersebut memiliki wajah yang mirip sama Doctor Strange, tapi gaya rambutnya agak beda ya. Kalau yang ini dikuncir guys. Strange yang ini, yang kita sebut Strange KW, sepertinya sedang melindungi seorang gadis bernama Amerika. Dia melawan tuh monster sekuat tenaga, tapi gak sanggup melawannya. Strange KW tahu kalau tuh monster ingin mengambil kekuatan Amerika. Daripada monster tersebut yang ambil, ya lebih baik dia yang rebut duluan dari Amerika. Dia pun mencoba menyedot tuh kekuatan dari tubuh Amerika. Walaupun Doi tahu kalau Amerika akan tewas jika kekuatannya disedot. Tapi sebelum berhasil, Strange KW berhasil dirobohkan sama tuh monster. Dan dalam keadaan terjepit, Amerika menggunakan kekuatannya untuk kabur ke dimensi lain. Setelah itu guys, kita melihat Doctor Strange yang asli terbangun dari tidurnya. Dia seperti mengalami mimpi buruk. Kemudian dia bersiap-siap untuk pergi untuk menghadiri perkawinan mantan kekasihnya guys, yaitu Kristen Palmer. Kalau kalian mana mungkin datang kawinan mantan ya kan, nanti pada sakit hati. Di acara tersebut dia sempat ngobrol sama mempelainya. Walaupun Strange masih cinta sama Kristen, tapi dia rela melepaskannya demi kebaikan dunia. Kristen jawab ya nggak apa-apa, emang mereka nggak cocok kok. Sakit hati Dr. Strange dengan jawaban Kristen itu. Lagi sedih, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Strange pun keluar dan melihat ada sebuah monster berbentuk gurita bermata satu sedang mengacau. Dia melawan tuh monster dan jubahnya menyelamatkan gadis yang sepertinya sedang diburu sama tuh monster. Strange sadar kalau dia kayaknya pernah lihat tuh gadis dalam mimpinya. Tapi belum sempat berpikir, Doi udah dipukul pingsan sama tuh monster. Karena penghalang udah nggak ada, ya udah tuh monster langsung mengejar tuh gadis yang ternyata adalah Amerika. Wong pun tiba di lokasi untuk membantu. Dia menghajar monster itu dengan kekuatan magisnya. Boleh juga si Wong ini. Walaupun Strange pingsan, jubahnya masih bisa bergerak untuk membantu Amerika kabur. Tapi roboh juga tuh jubah kena serangan. Strange kemudian tersadar dan ikut menyerang bahu-membahu dengan Wong. Setelah perlawanan yang sengit, Strange akhirnya menggunakan kekuatan mistiknya untuk menghajar mata tuh monster hingga copot. Asli ngilu guys ngeliatnya. Setelah pertarungan selesai, Strange sama Wong menginterogasi Amerika. Dia nanya siapa dia sebenarnya dan ngapain dia berada dalam mimpinya semalam. Amerika menjawab kalau itu bukan mimpi, tapi kejadian yang sebenarnya, cuman berada di dimensi atau alam yang beda. Amerika pun menjelaskan kalau monster itu ingin mengambil kekuatannya untuk dikasih ke masternya, dan Amerika nggak tahu siapa masternya itu. Untuk mengalahkan master ini diperlukan kitab Vasanti. Dia juga menjelaskan kalau kekuatan itu dapat membuka gerbang ke antar dimensi atau alam. Mendengar itu, Strange sama Wong terkesima guys. Untuk membuktikan semua ucapannya itu, Amerika membawa mereka berdua ke jasad Strange KW yang ikut dia ke dimensi itu. Strange kemudian menguburkan jasad KW-nya itu dan meminta Amerika pergi bersama Wong ke kamar Taj. Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Wanda yang lagi bahagia bersama kedua anaknya. Kebahagiaan ini gak lama guys, karena si Wanda akhirnya terbangun tidur dan sendirian di atas kasur. Berarti semuanya hanyalah mimpi. Dari cerita serial WandaVision, kita mengetahui kalau si Wanda ini emang gak pernah punya anak, apalagi keluarga. Di serial itu dia menciptakan ilusi kalau dia telah menikah dengan Vision dan dikaruniai dua orang anak. Ilusi itu timbul karena kesedihan yang dalam atas tewasnya Vision di tangan Thanos. Nah, kembali ke film. Setelah bangun tidur, Wanda sibuk berkebun. Dia didatangi oleh Strange. Strange di sini ingin meminta bantuan Wanda. Dia menceritakan kalau ada seorang gadis yang sedang dikejar oleh iblis dan kekuatan sihirnya sangat kuat. Tuh gadis udah diamankan di kamar Taj dan dia meminta bantuan Wanda sebagai seorang Avenger untuk memperkuat pertahanan. Wanda keceplosan menyebut nama Amerika sebagai gadis yang dimaksud oleh Strange. Strange pun kemudian mengetahui kalau Wanda lah sang iblis yang dia maksud dan dalang dari monster-monster itu. Tempat kebun itu pun hanyalah ilusi. Strange pun mengetahui kalau Wanda memiliki kitab Darkhold dan udah berubah menjadi Scarlet Witch. Wanda bilang ke dia kalau kekuatan Amerika bisa membawanya pergi ke alam di mana dia bisa bersama anak-anaknya kembali. Strange langsung bilang kalau anak-anak itu nggak pernah ada, mereka hanyalah ilusi Wanda.
Wanda tetap aja nggak peduli. Dia kemudian meminta Strange untuk menyerahkan Amerika secara baik-baik, dan kalau tidak, dia akan mengambilnya secara paksa. Strange pun kembali ke kamar Taj. Dia menjelaskan keinginan Wanda ke Wong dan yang lainnya, dan untuk bersiap mempertahankan diri dari serangan Wanda atau Scarlet Witch. Kamar Taj dibuat menjadi benteng pertahanan. Semua murid bersiap tempur. Para master dari seluruh cabang di dunia berdatangan membantu. Musuh yang ditunggu-tunggu pun akhirnya muncul dengan membawa kegelapan. Strange bertatap muka dulu dengan Scarlet Witch. Siapa tahu aja masih bisa dibujuk atau disadarkan. Tapi Scarlet Witch tetap pada pendiriannya. Para murid-murid kamar Taj pun bersiap melakukan pertahanan. Scarlet Witch menyerang, tapi serangannya ketahan oleh pertahanan kamar Taj. Dia terus membombardir pertahanan tuh benteng yang kokoh. Karena nggak bisa jebol, Wanda melakukan aksi tipu muslihatnya, yaitu dengan menghipnotis murid-murid kamar Taj. Dan berhasil guys, ada murid yang terhipnotis dan kabur. Tapi dia ditembak oleh sebuah meriam berkekuatan gaib gitu guys. Wanda ngamuk dan mengobrak-abrik semuanya. Panah gaib pun tak mempan menahannya. Mereka semua mundur ke dalam bangunan. Pertahanan kamar Taj telah hancur. Strange kemudian menjebak Wanda ke dalam sebuah labirin kaca. Tapi Wanda dapat mematahkan tuh labirin dengan keluar dari pantulan kaca maupun air. Pertahanan tinggal Strange dan Wong. Strange berkali-kali menegaskan ke Wanda kalau dia nggak punya anak dan itu hanya ilusi. Ya Wanda tetap aja ngotot kalau di alam lain pasti ada. Strange dan Wong langsung menyerang Wanda sekuat tenaga. Tetapi keduanya nggak sanggup dan terpental. Wanda pun mulai menyedot kekuatan Amerika. Tapi guys, setiap Amerika sedang terjepit, dia malah mengeluarkan kekuatannya dan membuka portal. Strange melihat itu dan mendorong Amerika masuk ke portal. Mereka berdua pun tiba di dimensi lain. Strange meminta Amerika untuk membuka portal kembali. Tapi Amerika bilang kalau dia nggak bisa, karena dia nggak tahu caranya. Jadi dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya itu. Mereka berdua pun pergi untuk mencari Strange lain di alam itu. Siapa tahu tuh Strange bisa menunjukkan di mana letak kitab Vishanti guna mengalahkan Wanda. Selagi jalan, Strange mengetahui kalau Amerika ini udah pernah mengunjungi 73 alam lain. Dan dia juga mengetahui kalau orang tua Amerika tersedot ke dimensi lain karena kekuatannya sewaktu kecil. Mereka berdua pun tiba di Sanctum Sanctorum. Strange yang mereka cari ternyata udah tewas guys. Tewas demi mengalahkan Thanos. Mereka berdua disambut oleh Mordo yang menjadi Master of Sanctum menggantikan Strange. Mordo ini dulu temani Strange ya guys di film Doctor Strange pertama yang kemudian jadi musuhnya. Strange dan Amerika dijamu oleh Mordo. Strange kemudian menceritakan mengenai Wanda. Mordo pun bilang kalau Wanda ini sebenarnya bisa pergi ke dimensi manapun menggunakan kitab Darkhold. Dia bisa menguasai raganya yang lain di alam ini dan berjalan seolah-olah dia sendiri yang berada di alam itu. Kekuatan ini bernama Dream Walk. Sebelum Strange minta tolong, dia ternyata udah diracuni oleh Mordo. Strange dan Amerika pun roboh. Setelah itu Strange terbangun dan sudah berada di dalam kurungan kaca. Tangannya diborgol dengan kekuatan magis agar dia nggak bisa menggunakan mantra kekuatannya. Salah satu orang yang menahannya ternyata adalah Christine, mantannya. Dia dan Amerika dikurung karena melakukan perjalanan antar dimensi. Dan mereka berdua akan dijadikan bahan riset. Strange bersikeras untuk menemui siapa dalang dari semua ini. Apakah itu Shield, Avenger, Hydra, atau siapalah. Mordo pun muncul dan bilang bukan semua itu, tetapi mereka adalah The Illuminati. Kemudian Dr. Strange dibawa ke Dewan Illuminati untuk diadili. Para anggotanya adalah Mr. Fantastic dari Fantastic Four guys. Captain Marvel, orangnya beda tapi kekuatannya mungkin sama. Black Bolt, sang raja Inhumans dari serial Inhumans. Captain Carter dari Inggris atau versi lain dari Captain America. Cerita Captain Carter berada di serial What If ya guys. Di cerita itu dia yang memiliki kekuatan super, bukan Steve Rogers. Dan yang terakhir adalah Professor X dari film The X-Men. Wah, kayaknya X-Men mau digabung nih sama Avenger. Kalau iya pasti seru karena ada Wolverine. Jadi guys, The Illuminati ini semacam Avenger-nya dimensi ini. Mr. Fantastic bilang kalau keberadaan Doctor Strange di sini membuat keseimbangan alam semesta terganggu dan bisa menimbulkan penyerangan. Strange bilang kalau mereka ini dalam keadaan bahaya karena Wanda akan datang.
Tapi para Illuminati bilang kalau Wanda bisa mereka lawan dan bukan merupakan ancaman. Bujuk guys, ngeremehin Wanda mereka. Yang menjadi ancaman sebenarnya adalah Doctor Strange ini. Nah, di tempat lain kita melihat Wanda yang sedang melakukan ritual Dream Walk. Dia merasuki raga yang lain di alam di mana Doctor Strange berada. Nah guys, lagi melakukan ritual, Wanda lengah. Salah satu master yang masih hidup datang dan langsung menghancurkan kitab Darkhold. Dia langsung hancur bersamaan sama tuh kitab. Wanda pun kembali dari Dreamwalk-nya. Dia murka besar. Kitab hancur. Dia pun menginterogasi Wong. Wong nggak mau bicara. Tapi Wanda kemudian menyiksa teman-teman master lainnya yang masih hidup. Nggak tega ngelihat itu. Akhirnya Wong mengatakan kalau kitab itu hanyalah duplikat. Tulisan yang aslinya ada di tembok sebuah kuil. Wanda pun pergi ke sana bersama Wong ke kuil tersebut. Sesampai di kuil, Wanda mengamati mantra-mantra yang ada di dinding. Tiba-tiba muncul 4 monster gede kekar dan mengepung mereka. Tuh monster nggak nyerang, malah tunduk ke Wanda. Ternyata Wanda emang sudah ditunggu untuk datang ke tempat itu. Wong mencoba menyadarkan Wanda. Dia bilang ngapain ngambil kekuatan Amerika hingga dia tewas. Minta aja Amerika untuk menteleport dia ke alam di mana anaknya ada. Wanda bilang kalau itu nggak cukup. Dia pun melempar Wong ke jurang. Setelah itu Wanda melanjutkan prosesi Dreamwalk-nya. Dan raga yang lain kembali ke kesurupan. Di Illuminati, Dr. Strange sedang dijelaskan kalau Strange di alam ini menggunakan kitab Darkhold untuk mengalahkan Thanos. Tapi tindakannya itu menyebabkan suatu dimensi lain musnah. Setelah Thanos kalah, Strange menyerahkan dirinya dan kemudian dia dimusnahkan oleh Black Bolt dengan kekuatannya. Belum selesai mencerna info itu, tiba-tiba alarm Illuminati berbunyi. Wanda udah datang dan menyerang. Para robot-robot Ultron nggak sanggup menahan Wanda. Para Illuminati yang lain pergi untuk melawan Wanda, kecuali Mordo dan Profesor X. Profesor X malah ngasih tahu ke Strange kalau buku Vishanti ada di sini. Mordo nggak setuju sama tindakan Profesor X. Dia nggak mau ngelepasin Strange. Ya udah, Strange memana-mana si Mordo dengan menghinanya, biar Mordo murka dan menyerangnya. Perkelahian ini dimanfaatkan oleh Dr. Strange untuk melepaskan satu borgolnya. Setelah itu dia memborgol satu tangan Mordo agar kekuatannya juga hilang. Pertarungan silat tanpa kekuatan pun dilanjutkan. Mordo berhasil dikalahkan. Strange pun kabur dari sana. Kembali ke Wanda. Keempat Illuminati telah datang untuk mencegah Wanda. Mereka mencoba berbicara baik-baik sama Wanda, tapi nggak guna. Wanda menghilangkan mulut Black Bolt sehingga kekuatannya menghancurkan kepalanya sendiri. Setelah itu Wanda mencabik-cabik raga Mr. Fantastic. Captain Carter dan Captain Marvel pun menyerang bersamaan. Kekuatan Captain Marvel bisa diimbangi oleh Wanda, luar biasa. Sedangkan Captain Carter gampang sekali dikalahkan oleh Wanda. Dia tewas dengan shield-nya sendiri. Captain Marvel menyerang kembali dengan seluruh kekuatannya. Tapi ajaibnya dia tetap kalah sama Wanda. Dia terpental dan tertimpa patung besar. Gak tahu masih hidup apa udah gak. Sedangkan di tempat Amerika, Christine lagi mencoba untuk membebaskan Amerika dari sel kaca, tapi nggak berhasil. Melihat Wanda udah datang, mendadak Amerika menggunakan kekuatannya untuk menjebol tuh kaca. Profesor X tiba di lokasi dan mencoba untuk mengendalikan pikiran Wanda. Dia mencoba menyadarkan Wanda yang asli untuk berontak, tapi apa daya, nggak kuat dia ngelawan sihir Wanda. Profesor X pun tewas. Amerika dan Christine udah kabur. Di jalan mereka bertemu sama Dr. Strange. Strange minta tolong ke Christine untuk mengantarnya ke lokasi di mana kitab Vishanti berada. Mereka bertiga pun berlari menuju ke lokasi tersebut. Wanda terus mengejar di belakang. Strange menggunakan kekuatannya untuk menghambat Wanda. Mereka pun tiba di sebuah pintu. Hanya Strange yang bisa membukanya. Kunci pintu itu ternyata adalah jam Dr. Strange yang pecah, yang pemberian Christine dahulu. Pintu pun terbuka dan menuju ke alam penghubung antar dimensi. Mereka bertiga turun dan menuju kitab Vishanti. Dr. Strange berhasil mendapatkan tuh buku. Sebelum berhasil digunakan, Wanda udah tiba di lokasi dan menyerang Dr. Strange. Serangan itu membuat kitab Vishanti hangus terbakar. Wanda kemudian membuka portal dengan kekuatan Amerika. Dia mengirim Dr. Strange dan Christine ke dimensi lain. Terus dia membuka portal lagi dan mengirim Amerika ke dunia asalnya. Wanda yang udah nggak perlu Dreamwalk lagi, akhirnya melanjutkan ritualnya untuk menyedot kekuatan Amerika. Sedangkan Wong masih pingsan di tepi jurang. Dia terbangun dan mulai memanjat naik.
Di tempat lain, Strange dan Christine yang berada di dimensi lain kaget ngeliat tuh dimensi yang udah hancur. Mereka pergi ke Sanctum untuk mencari Strange yang lain di alam itu. Setelah di dalam Sanctum, Dr. Strange bertemu sama dirinya yang lain. Dirinya yang ini kelihatan jahat guys. Strange jahat atau Sinister Strange memegang kitab Darkhold. Dr. Strange ingin pinjam kitab itu untuk dreamwalk ke alamnya. Tapi Sinister Strange bilang kalau tuh kitab akan membuat pikiran pemakainya jadi korup. Dia pun bilang kitab ini dibarter aja sama Christine. Mau nggak? Dr. Strange bilang itu nggak mungkin. Dia langsung menyerang. Keduanya bertarung menggunakan kekuatan yang sama. Hanya saja yang satu kelihatan agak jahat. Sinister Strange berhasil dikalahkan dan tewas menancap di gerbang. Dr. Strange kemudian menggunakan kitab Darkhold untuk dreamwalk ke alamnya. Dia meminta tolong Christine untuk melindungi jasadnya pas dreamwalk, karena dia akan diserang oleh roh-roh jahat. Bingung Christine kenapa roh jahat menyerangnya. Dr. Strange bilang karena dia dreamwalk menggunakan jasad orang mati, yaitu jasadnya dari Strange KW. Prosesi pun dilakukan. Mayat Strange pun hidup dan pergi menuju kuil di mana Wanda berada. Roh-roh jahat pun beneran datang dan marah sama Strange karena merasuki jasad orang mati. Raganya yang asli pun diserang juga oleh roh jahat. Christine mencoba melawan tuh roh menggunakan sinar keramat yang dia temukan di tempat itu. Para roh berhasil dihancurkan oleh Christine. Christine memberitahu Strange kalau dia ini kan ahli dalam sihir menyihir. Jadi jangan mau kalah sama roh jahat. Gunakan kekuatan roh-roh jahat itu untuk membantunya. Strange pun melakukan itu dan berhasil guys. Tuh roh malah jadi bagian dari Dr. Strange zombie. Dia langsung terbang menuju kuil. Sementara itu Wong yang sudah manjat berhasil menjatuhkan satu monster penjaga. Yang ketiga lainnya dijatuhkan oleh Strange zombie. Dia lebih mirip Dracula ya guys ketimbang Dr. Strange. Strange zombie menyerang Wanda dengan bantuan roh-roh jahat. Dia mencoba mengurungnya. Wong datang membantu. Setelah Wanda terkurung, Strange zombie diminta oleh Wong untuk menyedot kekuatan Amerika. Udah gak ada cara lain. Strange zombie sempat mau melakukannya, tapi mendadak dia mengurungkan niat tersebut. Dia malah bilang ke Amerika kalau dia ini sebenarnya bisa mengendalikan kekuatannya itu. Hanya saja dia gak sadar bisa. Setelah mendengar itu, Amerika jadi pede dan yakin. Wanda terbebas dari kurungan dan langsung menghajar Strange zombie. Amerika yang udah percaya diri langsung menghajar Wanda. Kaget juga Wanda. Tapi tetap aja guys, gak bisa dia ngalahin Wanda yang udah gelap mata itu. Amerika pun membuka portal ke alam di mana anak-anaknya Wanda berada. Anak-anaknya histeris ngeliat Wanda yang jadi penyihir itu. Tuh anak-anak langsung menyerang Wanda. Sedih Wanda ngeliat itu. Dia pun akhirnya sadar kalau tindakannya itu semua adalah salah. Dia bahagia bercampur sedih ngelihat kebahagiaan Wanda di dimensi ini bersama anak-anaknya. Amerika pun menutup tuh portal. Untuk menebus kesalahannya, Wanda menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tuh kuil supaya nggak ada orang yang bisa menggunakannya lagi. Amerika sama Wong teleport ke dunia asli mereka. Kuil pun hancur dan ambruk bersama Wanda di dalamnya. Dr. Strange dan Christine dijemput oleh Amerika untuk dikembalikan ke dimensi mereka masing-masing. Seluruh kitab Darkhold di alam semesta telah dihancurkan oleh Wanda. Setelah itu guys, kita melihat kamar Taj yang sedang dibangun kembali. Dan Amerika yang telah jadi murid dan diajarkan ilmu mistis. Sebelum Strange pergi, dia dihampiri oleh Amerika yang berterima kasih kepadanya. Kemudian kita melihat Dr. Strange yang akhirnya memperbaiki kaca jamnya yang pecah. Tuh jam kelihatan baru lagi. Setelah itu dia pergi keluar dan mendadak kepalanya merasa pening yang hebat. Mata ketiganya muncul guys gara-gara menggunakan Darkhold. Di mid credit scene kita melihat seorang gadis misterius muncul dan mengatakan ke Strange kalau perbuatannya telah menimbulkan penyerbuan dan dia diminta untuk membantu mengatasinya. Dia kemudian dengan mudahnya membuka portal menuju dimensi lain, yaitu dimensi gelap atau Dark Dimension. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Dari awal sampai akhir ceritanya keren. Kekurangannya hanya satu, yaitu terlalu pendek. Seharusnya dibuat 3 jam lah kayak film Justice League.